Dijalanin, say, dimainin, coba. Nggak mungkin ditolak, nggak usah alasan lu wawancara. Memang lu siapa? Lu siapa, Peggy? Lu siapa? Lawyer lu juga siapa? Lu hati-hati loh, nggak semua lawyer baik, Peggy. Gua kasih tahu, gara-gara lu mengikutin lawyer lu tuh hancur jadinya lu. Yang harusnya lu bisa dapat simpatik dari masyarakat, sekarang lu lihat, nggak mungkin lu nggak dapat simpatik lagi. Udah kan, just silent aja. Nggak mau silent. Gue punya mulut, ya mulut gue pakai lah buat ngomong enak aja. Hal yang nggak baik itu nggak boleh di silenin, diluruskan. Udah kuli bangunan, udah dibantu salah tangkep, lu nggak ada otaknya, nggak punya adab, kan ngaco ya. Kecuali lu. Peggy Setiawan bebas. Banyak banget netizen yang minta, John LBF tolong dong komentarin, tolong dong terkait bebasnya Peggy Setiawan. Selama ini abang belum komen nih terkait kasus Vina. Yang pertama gini, kalau untuk terkait kasus Vina sudah banyak yang komen, jadi aku ngapain ikut-ikutan komen, ntar dikira pansos. Kalau untuk Peggy Setiawan, saya cuman mau kasih sedikit sharing buat Peggy. Bro, terkadang dalam hidup itu nggak selalu jalan kita ini mulus. Qadarullah-nya, kejadian yang menimpa kamu ini memang pahit ya. Kalau saya ikutin dari pemberitaan-pemberitaan, kan kamu digerebek katanya, terus sempat ditahan juga gitu. Memang untuk manusia itu agak susah menerima kejadian yang seberat itu ya. Apalagi kamu udah ngebayang-bayangin bakalan dihukum nih, apa-apa nih. Tapi lihat deh hasilnya, Allah selamatin kamu kan. Allah tidak akan pernah terlambat memberikan pertolongan ke kamu, Peggy Setiawan. Buktinya apa? Kamu divonis bebas. Nah sekarang, kalau menurut saya, kita jangan lagi fokus ke, wah aku dijolimin, aku begini, polisi gini. Udahlah, ngapain? Ikhlas, maafin aja, lanjutkan kehidupanmu. Kamu tahu nggak? Hasil dari kejadian ini, satu Indonesia tahu Peggy Setiawan. Kamu jadi terkenal, kamu jadi viral, orang semua membicarakan kamu. Menurut saya Peggy sekarang fokus ke masa depan Peggy. Mumpung kamu sekarang terkenal, yuk. Kemarin saya sudah bikin statement juga di beberapa wartawan bahwa saya ada rencana untuk ngajak kamu kolaborasi bisnis. Entah kamu nanti mau saya bantu untuk buka usaha, kan kamu bidangnya kamu ini kan di sipil ya, bangunan-bangunan gitu ya. Kamu punya pengalaman sebagai, mohon maaf, sebagai kuli gitu ya. Sekarang waktunya kamu naik kelas nih. Ini kamu lagi diangkat derajatnya sama Allah nih Peggy ya. Nah, kamu fokus ke bikin bisnis. John LBF siap support kamu. Oke, Peggy Setiawan, John LBF akan mentorin kamu, John LBF akan modalin kamu, John LBF akan bimbing kamu sampai kamu berhasil. Tapi saya minta, udah nggak usah menyesali yang sudah terjadi dalam hidup kita, atau mencari siapa yang salah dalam kehidupan kita. Lebih baik kita fokus ke solusi. Kayak saya dulu nggak dipecat dari perusahaan otomotif tempat saya bekerja dulu, mungkin hari ini saya masih jadi karyawan. Tapi gara-gara 2011 dulu saya dipecat dari perusahaan karena kesalahan fatal yang sudah saya lakukan, alhamdulillah itu mengantarkan saya di titik hari ini punya banyak perusahaan dan ratusan karyawan. Kemarin saya sudah bikin statement di beberapa media untuk saya bisa difasilitasi untuk bisa ketemu dengan Peggy, karena saya melihat ini ada jalan untuk solusi Peggy ke depan. Kan life must go on. Peggy harus terus melanjutkan kehidupannya Peggy, oke? Peggy harus sukses, Peggy harus maju, dan Peggy harus menunjukkan kepada dunia bahwa orang seperti Peggy Setiawan ini yang, mohon maaf, mungkin tadinya cuma pekerja, bisa melangkah untuk jadi pengusaha. Ini momentum berharga. Allah sudah kasih jalannya kamu di titik hari ini. Ditunggu, ayo kita silaturahmi, bicara bisnis, bicara solusi, bukan bicara masalah. Masalah sudah selesai ya. Alhamdulillah kamu bebas. Oke? John LBF akan dukung kamu. Oke? Peggy Setiawan.
John LBF akan bukakan dia PT, saya akan modalin, saya akan mentorin langsung, saya akan coachingin langsung. Perusahaan mungkin bergerak di bidang renovasi rumah atau bangun rumah, ya, atau bangun kantor, ya, gudang, gedung, ya kan. Tapi saya bukakan PT baru, ya. Nanti jadi jadi kompetitornya John Traktor dong. Buat saya itu nggak ada istilahnya kompetitor. Allah itu sudah ngasih rezeki. Rezeki itu nggak pernah salah tempat. Saya selalu percaya rezeki itu tidak akan pernah salah menghadap tuannya. Jadi ini Indonesia negara yang luas. Nggak apa-apa Peggy buka usaha di bidang yang sejenis. Saya yang viralin, saya yang bantu dia promosi, saya bantu dia modal. Saya bukakan PT-nya, Peggy dapat rezeki, terus John Traktor ya udah ada rezekinya juga gitu. Betulnya besok saya jadwalnya mau ketemu Peggy, cuman barusan saya diinfo oleh tim saya ada jadwal lain ternyata. Pagi itu besok saya mau ke Bekasi ketemu Kang Sule, ya kan, Jumat besok ini tanggal 26 Juli. Nah, jadi tadi saya komunikasi, saya minta reschedule di hari Senin. Nah, tapi Senin Peggy nggak bisa, Selasa bisanya, oke. Saya sudah lock, insya Allah Selasa minggu depan saya akan ketemu sama Peggy sama lawyernya ya. Saya nggak tahu lawyer yang mana itu. Nah, setelah nanti ketemu, baru saya kira saya bisa kasih info ke teman-teman semua hasilnya apa gitu. Karena saya mesti ngobrol sama Peggy. Peggy ini kan ada juga orang yang meskipun sudah disiapin semuanya, bisa jadi mungkin mentalitinya dia belum siap untuk jadi entrepreneur, ya kan? Saya kan coba kasih edukasi, nguatin kalau saya sih maunya buka bisnis. Jadi dia selaku direktur utama, punya saham juga, gitu loh. Jadi supaya benar-benar memang kita mau naikin kelas dia. Karena saya lihat momentum ini, kalau nanti Peggy melanjutkan karya, ya kan ini sekarang viral nih. Nah, tinggal buat karyanya aja. Karya itu kan macam-macam, buka bisnis juga karya gitu. Jadi dari situ Peggy bisa mengembangkan diri untuk naik kelas, ya kan. Dia tinggal ngomong ke sosial media dia sambil live apa sih. Guys, aku sekarang punya perusahaan ya di bidang konstruksi, pengalamanku sekian puluh tahun di bidang kuli bangunan. Sekarang saya mau saya melangkah bisnis, buka bisnis buat yang bangun rumah dan lain-lain. Silahkan hubungin perusahaan saya. Meledak itu pasti. Saya ini kan pengusaha, jadi punya sense, punya feeling baik gitu. Nah, cuman kan memang kemarin saya sempat tonton live-nya dia, ya kan, saya sempat baca juga di media sosial. Ya jujur sih agak sedikit kecewa, tapi saya bisa memahami itu mungkin first time dia ngobrol di depan publik, masih ada kepleset-kepleset dan lain-lain, ya saya bisa memaklumin itu kan. Di situ yang kalimat yang agak saya kurang serg ketika ya udah kesannya kayak ya udah lu cari aja, abang cari deh tuh dari 74 pengacara saya kontak, gua nggak kenal satupun pengacaranya dia kan. Jadi maksud saya harusnya ya bisa lebih bijak lagi penyampaiannya, jangan seperti itu. Karena dalam hal ini sebetulnya bisa dibilang ya kita saling membutuhkan, tapi yang lebih butuh itu sebenarnya Peggy ya. Maksudnya saya benar-benar bisa support dia, bisa mentorin dia untuk buka bisnis gitu loh. Jadi saya kira tapi dengar-dengar sih Peggy-nya juga sudah menyambut ya, terbukti kan sudah merespon, dan insya Allah kita mau ketemu. Tadinya Jumat nih, cuman harus kita geser di hari Selasa. Intinya saya pengen apa ya, saya pernah disuksesin orang juga, Mas Abar ya. Sekarang saya pengen bagaimana bisa mensukseskan banyak orang juga, salah satunya nih Peggy ya di bidang. Sekelas public figure pakai jari jempol nggak hati-hati ya, main posting-posting viral-viralin ya. Iya betul ada kejadian diduga kekerasan terhadap binatang ya. Cuman maksud gua, kenapa harus lu posting, kenapa harus lu viral-viralin kayak begitu? Dan sekarang nasib manusia, dengerin, nasib manusia terancam kehilangan pekerjaan ya. Itu ladang pencariannya Nasarius ya, security yang bekerja di salah satu mall di Jakarta. Norak, serius saya bilang norak ya. Apa mungkin karirmu sudah mulai redup, jadi butuh postingan-postingan pansos seperti itu ya, biar viral, biar rame ya.
Terus saya lihat tidak ada perasaan bersalah, tidak ada perasaan penyesalan. Terus kesannya agak arogan. Bahkan saya lihat story kamu ada nantang-nantang netizen-netizen yang julid-julid, katanya tunggu ya, nanti saya proses hukum ya. Coba ditunggu, kita tunggu ya, buruan diproses hukum ya. Nah serius, John LBF stand with you. Saya ada di samping kamu nggak usah takut. Saya pengusaha, saya bisa kasih kamu pekerjaan ya. Jangan nangis lagi, jangan bersedih lagi ya. Tindakan kamu memang keliru, tapi yang lebih keliru adalah oknum public figure yang memviralkan kejadian ini sehingga dampaknya sampai kamu terancam kehilangan pekerjaan. Nah serius, kamu tidak kehilangan pekerjaan ya, saya pastikan itu, saya garansi itu, kamu akan dapat pekerjaan ya. Silakan kontak saya, silakan DM saya ya. Untuk oknum public figure yang pansos ya, dengan memposting kejadian itu di akun sosial medianya yang udah 2 juta followers, miris bro, miris, serius, sedih gua ya. Lu boleh, siapa yang nggak mau bela binatang? Binatang itu punya nyawa juga, kita bela juga. Tapi nggak perlu lo viralin kayak begitu. Norak, you know, you norak, serius ya. Coba hadepin John LBF. Kulkas apa? Kulkas ngajuin kredit di Home Credit. Coba kalau ada yang bisa ngecek data saya, Hendri Kurnia Adi mengajukan kredit kulkas di Home Credit tahun 2020 sekitar bulan Februari 2020 orang pas Covid itu kok, aku inget banget ya. Pas Covid kan nganggur 2020 antara bulan Februari sampai bulan Mei atau Juni, aku ulang tahun 2020 dibeliin Dunkin Donat yang 6 biji ya. Jadi kami ini ada foto. Jadi sama kayak aku dong, ditolak Home Credit ya. tapi memang kalau ada bagusnya ditolak Home Credit ya. Jadi yang kalian yang ditolak Home Credit, insya Allah nanti sukses. Amin.